Pax Vobis, salam damai bagi kita semua. Video kali ini mengangkat artikel di LiveSite News tentang kritikan Uskup Athanasius Schneider terhadap uskup-uskup yang membatasi akses umat terhadap sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Uskup Athanasius Schneider juga meminta Paus dan para uskup memaknai bencana ini sebagai teguran Tuhan atas penistaan terhadap Ekaristi yang telah terjadi sejak berakhirnya Konsili Vatikan II 50 tahun yang lalu. Berikut terjemahan bebasnya. Roma 22 Mei 2020. Uskup Athanasius Schneider mengatakan bahwa para uskup yang secara langsung melarang akses umat terhadap sakramen-sakramen selama krisis virus corona telah bertindak sebagai gembala palsu. Fakta yang tak dapat dipercaya adalah bahwa di tengah pelarangan misa kudus bagi publik di seluruh dunia ini, banyak uskup bahkan sebelum pemerintah melarang ibadat publik, mengeluarkan dekret yang tidak hanya melarang perayaan publik misa kudus, tetapi juga sakramen lain, kata Uskup Schneider dalam ceramah yang diberikan hari ini di Room Live Forum virtual yang dipandu oleh Voice of the Family. Para uskup yang tidak hanya tidak peduli tetapi secara langsung melarang akses umat pada sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, berperilaku sebagai gembala palsu yang mencari keuntungan mereka sendiri. Demikian tambahnya. Ceramah Uskup Athanasius Schneider berjudul Ekaristi, Harta Terbesar Gereja di Masa Kesengsaraan. Uskup Auxiliar Astana Kazakhstan itu membandingkan pendekatan banyak uskup terhadap virus corona dengan pelayanan pastoral heroik yang diberikan dalam krisis kesehatan di masa lalu oleh para imam Katolik seperti Santo Carolus Borromeus. Uskup Schneider mengatakan bahwa larangan di hampir seluruh dunia terhadap misa kudus bagi publik membuat seolah-olah penganiayaan historis kejam terhadap gereja dihadirkan kembali, di mana suasana atmosfer katakombe dengan para imam merayakan misa kudus secara rahasia bersama sekelompok umat beriman dikembangkan. Uskup Schneider membandingkan tanggapan para uskup hari ini dengan banyak contoh kepahlawanan dalam sejarah gereja, di mana para imam secara sadar menerima bahaya fana dari pemberian sakramen-sakramen terhadap orang-orang yang terinfeksi penyakit menular yang mematikan. Pada masa wabah yang memiliki tingkat kematian jauh lebih tinggi dibandingkan epidemi COVID-19 saat ini, Santo Carolus Borromeus justru memperbanyak jumlah misa kudus bagi publik. Demikian jelas Uskup Schneider. Meskipun dia menutup gereja untuk sementara waktu, pada saat yang sama dia memerintahkan agar misa dipersembahkan di berbagai tempat umum dan terbuka, seperti di alun-alun, persimpangan jalan, dan sudut-sudut jalan. Dia mewajibkan para imam untuk mengunjungi mereka yang sakit dan sekarat untuk memberikan sakramen tobat dan sakramen perminyakan. Dia memerintahkan prosesi publik diadakan, di mana orang-orang berjalan jauh untuk melakukan silih bagi dosa-dosa dan memohon belas kasihan Tuhan. Santo Carolus Borromeus tidak melupakan perawatan tubuh bagi orang-orang yang terinfeksi, tetapi pada saat yang sama perhatian utamanya adalah pertolongan spiritual melalui sakramen-sakramen, yang dengan itu orang sakit dikuatkan. Uskup Schneider juga menyerukan kepada Paus Fransiskus dan para uskup di seluruh dunia untuk memahami penghentian misa kudus dan sakramen komuni suci bagi publik selama epidemi COVID-19 sebagai teguran Tuhan terhadap krisis liturgi di gereja selama 50 tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa menghilangnya misa kudus bagi publik adalah sangat unik dan serius, sehingga seseorang dapat menemukan di balik semua itu makna yang lebih dalam. Peristiwa ini terjadi hampir 50 tahun setelah pengenalan komuni di tangan pada tahun 1969 dan reformasi radikal dari ritual misa pada tahun 1969 dan 1970 dengan unsur-unsurnya yang diprotestankan seperti doa offertory dan gaya upacara yang horizontal dan instruksional seperti gaya bebas, perayaan dalam bentuk lingkaran tertutup, dan imam menghadap umat. Praksis komuni di tangan selama 50 tahun terakhir telah menyebabkan penodaan yang tidak disengaja maupun disengaja terhadap tubuh Kristus dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya, demikian katanya. Penghentian misa kudus dan komuni suci bagi publik saat ini seharusnya dipahami oleh Paus dan para uskup sebagai teguran Tuhan terhadap penistaan dan penangkalan Ekaristi selama 50 tahun terakhir, dan pada saat yang sama, sebagai dorongan yang penuh belas kasih bagi pertobatan Ekaristi yang otentik di seluruh gereja. Dia meminta Paus Fransiskus untuk mengeluarkan norma-norma liturgi yang konkret untuk mengatasi ketidaksopanan dalam Ekaristi kudus, terutama membuat perayaan Ekaristi secara ad orientem menjadi wajib dan melarang penerimaan komuni di tangan. Setelah masa kesengsaraan ini berakhir, Paus harus mengeluarkan norma-norma liturgi yang konkret.
di mana ia mengajak seluruh gereja untuk kembali lagi menghadap Tuhan dalam perayaan, yaitu selebran dan umat beriman menghadap ke arah yang sama selama ibadat Ekaristi. Demikian kata Uskup Schneider. Paus juga harus melarang praktek pemberian komuni di tangan, karena gereja tidak dapat terus tanpa hukuman jika memperlakukan Yang Maha Kudus dalam hosti dengan cara yang minimalis dan tidak aman. Uskup Schneider juga menyarankan agar Paus Fransiskus bersama dengan para kardinal dan uskup hendaknya melakukan tindakan pertobatan publik di Roma atas dosa-dosa terhadap Ekaristi Kudus dan untuk dosa terhadap tindakan pemujaan religius pada patung-patung Pachamama. Uskup Schneider mengakhiri ceramahnya dengan berbicara tentang pentingnya mendengarkan suara-suara umat awam yang setia, yang telah dihina dan direndahkan di tengah-tengah gereja oleh klerikalisme Farisi yang arogan. Para kekasih dan pembela Ekaristi kecil ini akan memperbaharui kehidupan gereja di zaman kita, dan kata-kata Yesus ini secara tepat dan pantas diterapkan kepada mereka. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Engkau telah menyembunyikan ini semua dari orang bijak dan pandai, tetapi Engkau telah menyatakannya kepada mereka yang kecil. Injil Matius bab 11 ayat 25. Semoga kebenaran ini memberi kita harapan dan terang di tengah-tengah kegelapan, dan meningkatkan iman serta kasih kita kepada Yesus di dalam Ekaristi. Karena jika kita memiliki Yesus dalam Ekaristi, kita memiliki segalanya, dan tidak ada yang akan terlewatkan. Demikian terjemahan bebas dari artikel di LifeSite News. Teks ceramah lengkap Uskup Athanasius Schneider dapat dilihat di situs LifeSite News atau di blog kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.